Apakah kalian mengetahui apa itu bahasa pemrograman? Apa fungsi dari bahasa pemrograman itu sendiri? Dan apa kelebihan dan kekurangannya? Di luar sana, masih kita lihat ada orang beberapa yang mengetahui apa itu bahasa pemrograman dan bagaimana cara pengerjaannya. Namun banyak dari kita yang masih bingung, apa itu bahasa pemrograman? Fungsinya apa? Entah. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bahasa pemrograman, apa pentingnya bahasa pemrograman, fungsinya apa, dan kelebihan dan kekurangannya. Simak video berikut ini. I am you, to me you 너와 있을 땐 나를 수 있어 같은 공간 속에서 같은 시간 속에서 Oke, tampilan awal di sini saya akan memperlihatkan dari beberapa bahasa pemrograman. Setidaknya ada 5 bahasa pemrograman yang saya akan tampilkan di sini dan saya bahas. Yang pertama di sini ada Python, PHP, Java, Ruby, dan Swift. Nah, di sini ada latar belakang dari bahasa pemrograman ya teman-teman. Jika kalian ingin melihatnya, ingin membacanya, kalian bisa stop video ini jika ingin kalian membacanya, karena nggak begitu penting ya teman-teman. Di sini ada juga rumusan masalah. Nah, jika kalian ingin melihatnya, kalian bisa menyetop video ini dan membacanya. Lanjut ke tujuan. Nah, tujuannya di sini untuk mengetahui pengertian dari bahasa pemrograman, fungsi bahasa pemrograman, beberapa nama bahasa pemrograman, pengertian dari bahasa pemrograman itu sendiri yang dibahas, kelebihan dan kekurangan dari bahasa pemrograman. Oke, lanjut ke inti pembahasan. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman atau dikenal dengan sebutan bahasa komputer adalah himpunan dari aturan sintaks dan sematik yang digunakan untuk mendefinisikan pemrograman komputer. Kegunaan atau tujuan dari program adalah untuk mengisi suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan dari program itu sendiri atau dari bahasa pemrograman itu sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi dari bahasa pemrograman. Nah, setidaknya ada 2 bahasa pemrograman fungsinya ya teman-teman ya, yaitu sebagai jembatan komunikasi antara programmer dan komputer. Dan yang kedua sebagai alat pengembangan sistem dalam komputer. Lanjut, macam-macam bahasa pemrograman. Nah, di sini teman-teman kalian bisa melihat ya, di sini gambar dari bahasa pemrograman dan namanya. Di sini kita bisa memahami dari logo-logonya aja tampilannya udah bagus ya teman-teman. Nah, di sini merupakan macam-macamnya. Oke, lanjut. Nah, dalam bahasa pemrograman memiliki tingkat bahasa. Setidaknya ada 3 bahasa ya teman-teman ya, yaitu tingkatan tinggi, menengah, dan tingkatan paling bawah. Tingkatan tinggi merupakan bahasa pemrograman yang bahasanya mendekati bahasa manusia seperti Basic, Visual, dan Java atau PHP. Yang kedua menengah. Nah, disebut tingkat menengah karena bisa masuk ke dalam tingkat tinggi maupun rendah. Tingkatan rendah. Bahasa pemrograman ini masuk tingkat ini karena bahasa pemrogramannya itu jauh dari bahasa manusia. Contohnya assembly. Lanjut. Nah, di sini ada bahasa pemrograman Python ya teman-teman. Bahasa pemrograman Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang baru di masa sekarang dan merupakan bahasa yang paling saya sukai, paling gampang lah istilahnya. Bagi kalian yang baru belajar bahasa pemrograman bisa berlangsung belajar bahasa pemrograman Python ini. Python merupakan bahasa pemrograman interoperatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat kode. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci ya teman-teman, agar
kalian juga tidak bosan. Kelebihan dari Python. Yang pertama, bersifat objektif oriented programming. Yang kedua, mendukung multi-platform atau multi-sistem. Yang ketiga, memungkinkan pembuat program dengan skala yang paling rumit menjadi mudah. Sangat berguna ya teman-teman ya. Yang keempat, perintah sangat mudah dipahami dan dimengerti. Dan yang kelima, sanggup terintegrasi dengan bahasa pemrograman seperti C ataupun C++. Ya, maksudnya di sini terintegrasi itu bisa berkolaborasi ya teman-teman. Lanjut ke kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, terlalu lambat proses pengerjaannya. Ya mungkin ya, karena bahasa pemrograman Python ini merupakan bahasa pemrograman yang baru ya teman-teman. Jadi wajar kalau lambat. Yang kedua, Python terbilang buruk. Yang ketiga, Python bukanlah pilihan terbaik untuk tugas yang intensif. Dan yang keempat, Python juga tidak baik jika diperuntukkan dalam pekerjaan atau multiprosesor. Nah, kalian bisa melihatnya ya teman-teman, capture dari Python ini. Kalian bisa melihatnya di Google atau kalian bisa belajar sendiri atau ngetesnya sendiri di HP kalian atau di laptop kalian. Lanjut, kedua adalah bahasa pemrograman PHP. Hypertext Preprocessor atau lebih dikenal dengan sapaan PHP merupakan bahasa pemrograman server-side yang didesain untuk pengembangan web. Versi pertama PHP ini dibuat oleh Ramus Lerdorf pada tahun 1994 dari setumpuk skrip per CGI untuk melacak siapa saja yang mengakses resume di webnya, dan rilis pertama kali pada tahun 1995. Lanjut ke kelebihan PHP. Bisa kalian lihat ya teman-teman, ini merupakan beberapa objek dari kelebihan PHP. Yang pertama, PHP dapat diakses dengan gratis tanpa mengeluarkan uang sedikit. Nah, ini buat kalian yang mempunyai budget sedikit, nah bisa kalian menggunakan bahasa pemrograman PHP ini. Walaupun ya bisa dibilang bahasa PHP merupakan bahasa pemrograman yang begitu rumit. Yang kedua, multi-platform, cocok digunakan untuk semua komputer dan semua operating system. Yang ketiga, tidak memerlukan deklarasi variabel seperti pemrograman Pascal atau sebagainya. Nah, jika kalian ingin bertanya tentang pemrograman Pascal, kalian bisa mencari sendiri ya teman-teman. Karena di sini saya hanya memberikan kelebihannya dan kekurangannya saja. Untuk menjelaskannya tidak. Cocok digunakan sebagai macam database seperti MySQL. Lanjut kekurangannya. Kekurangan pertamanya, tidak memiliki encoding. Nah, encoding sendiri itu kalian juga bisa mencarinya di Google ya teman-teman, karena saya juga tidak mengerti mengenai bahasa encoding ini. Bukan termasuk bahasa mungkin, entah. Yang kedua, yaitu PHP memiliki kekurangan security tertentu pada para web programmer jika tidak teliti. Ya, maksudnya hacker bisa gampang dengan mudahnya masuk ke program PHP atau web kalian jika kalian tidak teliti. Jadi keperluan telitinya di sini ya. Kalau kalian sangat teliti ya bisa aja menggunakan bahasa PHP ini. Yang ketiga, tidak bisa memisahkan antara tampilan dan logik. Nah, kalau ini nggak perlu saya jelaskan ya teman-teman ya, kalian pasti sudah tahu lah maksudnya apa. Yang keempat, untuk menggunakan harus menginstal web server terlebih dahulu, dan biasanya jika kita ingin mendownload web server pasti lama. Pasti itu. Nah, ini adalah capture dari PHP. Nah, capture-nya ini di sini terpotong ya teman-teman. Jika mau lihat lebih jelas, kalian bisa buka Google. Kembali lagi ke niat kalian jika ingin belajar bahasa PHP ini ya. Karena di sini cuma saya menerangkan sedikit. Lanjut ke bahasa selanjutnya, yaitu Java. Java merupakan bahasa programmer berinteraksi objek.
yang diciptakan oleh James Gosling dan kawan-kawannya, The Sun Microsystem, atau bisa dibilang Sun Gokong ya. Bercanda guys. Bahasa ini mengadopsi perintah-perintah pada C++ yang awalnya dilakukan pada tahun 1995 dan dirilis di publik pada tahun 1995. Oh, dilakukan pada awalnya 1991. Maaf ya guys ya. Dan dirilis pada tahun 1995. Di sini berbeda dia dengan C++. Java menerapkan konsep write once, run anywhere. Ya, maksudnya itu adalah bisa menulis atau mempercepat atau memperlaju lah segala jenis kode yang ada dalam program, bisa itu semua dilakukan di programmer Java. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, membuat aplikasi fleksibel. Itu merupakan kelebihannya ya. Bisa kalian lihat sendiri dan kalian pahamin ya teman-teman. Kelebihan dan kekurangannya. Oke, lanjut ke capture dari Java. Nah, ini adalah capture dari Java itu. Kalian juga bisa mencobanya sendiri di rumah atau mencobanya sendiri atau melakukannya bersama-sama ya, maksudnya bersama teman kalian yang paham mengenai bahasa pemrograman Java ini. Lanjut ke bahasa berikutnya. Nah, di sini ada bahasa Ruby. Ruby merupakan bahasa pemrograman yang berinteraksi objek yang sudah didukung konsepnya prosedur programming atau program berbasis objek juga. Bahasa ini dikembangkan oleh orang Jepang yang bernama Yukihiro Matsumoto sejak tahun 1993. Ruby dapat dijalankan dengan menggunakan berbagai platform, struktur dan sintak dasar Ruby menyerupai Python. Nah, di sini digarisbawahi, jika kalian memahami bahasa Python, maka kalian bisa memahami bahasa programan Ruby ya teman-teman, karena kurang lebih lah sama gitu. Di sini ada kelebihan Ruby, kalian bisa membacanya dan bisa memahaminya karena takutnya kalian bosan jika terlalu lama ya. Kalian bisa lihat dan bisa pahaminya. Itu merupakan kelebihan dari Ruby, ada 4. Sebenarnya banyak ya teman-teman, cuman yang bisa dimasukkan ada 4. Lanjut ke kekurangannya. Kalian juga bisa memahaminya dengan cara melihatnya, karena saya bingung untuk menjelaskannya, udah capek banget ya teman-teman. Nah, di sini saya salah menulis ya teman-teman. Di sini tulisannya Go, padahal seharusnya itu Ruby. Nah, kalian bisa melihat dari kekurangan Ruby itu sendiri ya teman-teman ya. Ini dia. Yang pertama, kecepatan prosesnya lambat, tingkat kebebasan tinggi, sulit berkolaborasi, dan dokumentasi komunitas dan dukungan Ruby itu terbatas. Nah, ini adalah capture dari Ruby lagi, dari bahasa pemrograman Ruby. Kalian bisa pahamin lah. Sorry guys. Lanjut ke dalam bahasa pemrograman Swift. Nah, bahasa pemrograman Swift merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Apple yang bersifat memiliki tujuan umum, multi paradigma, dan terkompilasi. Pertama kali bahasa pemrograman ini dirilis pada tahun 2014. Swift dikembangkan sebagai bahasa pemrograman sebelumnya, yaitu Objective-C, karena Objective-C sebagian besar tidak berubah pada sejak tahun awal 1980. Lanjut ke kelebihannya. Nah, tampilannya bisa kalian pahamin ya guys ya. Di sini kelebihannya Swift ada 4 juga. Lanjut ke kekurangannya. Nah, di sini juga ada 4 kekurangan dari Swift itu. Kalian bisa pahamin. Lanjut ke capture-nya. Nah, ini juga adalah termasuk capture Swift. Nah, kalian bisa pelajarin di rumah atau kalian bisa belajar bersama teman kalian yang
notabene dia sudah termasuk orang jago lah dalam pemrograman. Oke. Kesimpulan dari yang bisa didapatkan dari pembahasan ini, yang pertama kita mengetahui bahasa pemrograman itu memiliki kegunaan dan kelebihannya, kegunaan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tidak perlu berpikir hanya satu bahasa saja. Yang kedua, kita dapat mengetahui dalam bahasa pemrograman Python, PHP, Java, Ruby maupun Swift sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan dan kalian pahamin. Yang ketiga, dapat memahami capture dari 5 bahasa yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Mengetahui banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat web dan aplikasi. Kuharap begitu. Daftar pustakanya bisa kalian cari di sini ya teman-temannya, bisa kalian screenshot dan kalian cari di Google, di jurnal lebih tepatnya. Oke guys, sekian dulu dari video kali ini. Kuharap kalian bisa mengerti apa itu bahasa pemrograman, pengertiannya, jenis-jenisnya, dan kelebihan kekurangannya. Sejujurnya masih banyak kekurangan dan banyak yang belum saya tampilkan ya dari 5 bahasa tadi. Selanjutnya kalian bisa belajar sendiri di rumah. Ini hanya untuk memberikan apa yang saya tahu dari bahasa itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan seperti biasa, terima kasih. I am you, you need you.